Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa faqaddar wa syara'a fayassar yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqnan fahman wasi'an. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Majlis Robi Rodiyah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah berupa Allah hadirkan kesempatan kita untuk dapat beribadah di bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan santunan, bulan Al-Quran, bulan penuh rahmat, maghfirah, dan pembebasan dari api neraka. Dengan rasa syukur tadi, marilah kita tingkatkan ibadah dan amal soleh kita di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan menjadi pengikutnya di yaumil akhir. Jemaah Majelis Robi Rodiyah yang dirahmati oleh Allah, pada kajian Ramadan kali ini kami ingin menyampaikan tentang bulan Ramadan, bulan Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Jemaah Majelis Robi Rodiyah yang dirahmati oleh Allah, salah satu tujuan berpuasa adalah bersyukur. Apa yang harus kita syukuri adalah hadirnya Al-Quran di tengah-tengah kita. Tanpa Al-Quran, gelaplah perjalanan umat Islam. Tanpa Al-Quran, maka kita akan lalai dalam mentaati Allah dan Rasul-Nya. Tanpa Al-Quran,
kita tidak akan tahu betapa mulianya, barokahnya bulan Ramadan. Maka kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran. Mengapa Allah memberikan keistimewaan bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan di mana perintah Allah, firman Allah pertama kali disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW pada malam 17 Ramadan, di mana perintah itu termaktub di dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Perintah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra. Ketika Nabi ditanya iqra, maka Nabi menjawab ma qara'ta, karena Nabi kita adalah Nabi yang ummi, Nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Iqra ya Muhammad ma qara'ta, iqra ya Muhammad ma qara'ta. Maka kemudian malaikat Jibril membimbing Nabi Muhammad, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah ya Muhammad dengan menyebut nama Allah yang Maha Menciptakan. Inilah peristiwa yang hadir di bulan Ramadan, sehingga kemudian Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 menyebutkan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas. Kenapa kemudian Al-Quran ini harus turun? Yang pertama adalah untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Kemudian yang kedua, wabayyinatim minal huda, dan memberikan penjelasan-penjelasan atas petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini yang harus kita pahami, kita syukuri. Dan yang ketiga adalah wal furqan, dan untuk membedakan. Jadi fungsi Al-Quran hadir di tengah-tengah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Ada 3. Yang pertama sebagai petunjuk. Petunjuk itu ibarat kita berada di dalam kegelapan, di ruang yang tidak ada cahayanya, maka Al-Quran ini sebagai cahayanya, sebagai petunjuknya. Kita bisa lurus, bisa belok, bisa mundur karena ada cahayanya, karena ada hudanya tadi. Ini yang harus kita yakini, bahwa Al-Quran sebagai petunjuk. Kemudian yang kedua, wabayyinatim minal huda, dan sebagai penjelas dari petunjuk-petunjuk itu. Ibarat kita beli sebuah teknologi, katakanlah televisi, kita pasti ada buku panduannya, bagaimana cara menghidupkan televisi, bagaimana cara mematikan televisi, bagaimana cara mengganti channel, membesarkan volume. Begitu pula dengan Al-Quran. Al-Quran memberikan penjelasan-penjelasan atas petunjuk-petunjuk itu. Bagaimana kita kemudian menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tanggalkan dan tinggalkan. Dengan petunjuk-petunjuk dan penjelasan dari itu, maka Allah nanti akan meminta pertanggungjawaban kita atas sikap dari petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan tadi. Kita terlahir dari orang tua, ya, ada yang kemudian berkulit putih, tidak ditanyakan, ya, tetapi yang ditanyakan adalah bagaimana sikap kita setelah mendapatkan penjelasan dari petunjuk tadi, setelah hadirnya Al-Quran, sikap kita bagaimana? Taatkah atau ingkar? Nah, itu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pembeda.
Al-Quran ini sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang lurus dan yang belok ya. Oleh sebab itu, marilah kita jadikan bulan Ramadan sebagai bulan kita takarub kepada Allah. Dengan cara apa? Mendekatkan diri kita Al-Quran, dengan Al-Quran sebagai kalamullah, membacanya, menghafalkannya, dan yang paling penting adalah mengamalkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu sekalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Wallahul muwafiq lil aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.